Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menjadi panduan kita dalam pembahasan ini adalah kitab yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Ardu Waqa'i wa Tahlilu Ahdas, karya Syekh Muhammad Ali As-Salabi hafizahullah ta'ala. Sampai kita pada pembahasan Ghazwatu Uhud, perang Uhud, termasuk perang terbesar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Badar adalah perang Uhud. Adapun muallif pengarang kitab ini saat membahas tentang perang Uhud, beliau mengawali dengan ahdas ma qablal ma'rikah, beberapa peristiwa sebelum pecahnya perang Uhud. Yang pertama, beliau membahas tentang asbabul ghazwah, faktor yang menjadi sebab perang Uhud ini terjadi. Dan beliau menyimpulkan ada 4 sebab yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud. Yang pertama, kata beliau, faktor agama. Dan beliau menyebutkan di dalam kitab ini bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan informasi kepada kita melalui Al-Quran bahwa orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir, telah menggelontorkan banyak sekali dana, menginfakkan banyak sekali uang. Tujuannya satu, as-sad an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, menghambat manusia dari mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wa iqamatil aqabat, dan menggap supaya dakwah Nabi ini tidak berjalan lancar. Dan mereka untuk melakukan misi tersebut menggelontorkan banyak dana, menginfakkan banyak uang, cuman agar dakwah Nabi ini tidak mulus jalannya, cuman untuk menghalangi manusia itu dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncak dari misi ini adalah agar dakwah Islam itu lenyap, agar dakwah Islam itu sirna dan hilang. Itu misi orang-orang kafir, yang mereka untuk bisa mewujudkan misi ini ada banyak uang yang mereka korbankan, ada banyak uang yang mereka keluarkan. Ini Allah Ta'ala, ma'asyiral hadirin, ketika menceritakan tentang tujuan wong kafir ini, itu Allah bicara tentang konteks zaman itu.
Jadi sejak zaman dulu wong-wong kafir Quraisy itu saat ingin menghalangi dakwah Nabi, mereka itu berkorban harta untuk menghalangi dakwah. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang-orang kafir itu kata Allah akan menginfakkan, menggelontorkan harta dan dana mereka itu untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, dan mereka akan terus menggelontorkan dana, uang, untuk tujuan tersebut. Tapi uang yang mereka gelontorkan itu, duit yang mereka keluarkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, itu akan menjadi penyesalan buat mereka, dan pada akhirnya mereka tetap kalah. Misi mereka itu tidak akan pernah berhasil. Tujuan mereka nak melenyapkan ajaran Islam, menghalangi dakwah, itu tidak akan pernah berhasil. Sebesar apapun uang yang mereka keluarkan untuk memadamkan cahaya Islam, pada akhirnya Allah mengatakan apa? Sumayulabun, pasti mereka kalah sudah. Jadi jangan khawatir gitu, Pak. Jangan khawatir Islam ini bakal hilang dan lenyap. Sudah dari dulu upaya ini dilakukan tapi selalu gagal. Sejak dari zaman ketika Islam itu masih minoritas dan usaha ini gagal. Dan sekarang agama Islam menjadi agama yang besar. Upaya itu tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Dan ketahuilah sumayulabun, pasti mereka tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil selama-lamanya untuk melenyapkan Islam dari muka bumi ini. Kemudian walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Allah tutup ayat itu, orang-orang kafir ini akan dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah ke neraka jahanam. Jadi kalau wong kafir menggelontorkan dana yang besar-besaran untuk menghalangi dakwah, wong muslim sehendaknya menggelontorkan dana juga untuk mendukung dakwah. Kalau wong kafir yang menggelontorkan dana untuk mencegah dakwah yang berujung mereka ke jahanam, wong muslim yang dengan mudah menggelontorkan dana untuk melancarkan dakwah, pasti akhirnya akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad itu tidak hanya dengan fisik, tidak hanya dengan jiwa dan nyawa. Bahkan Allah Ta'ala seringkali mengawali jihad itu dengan amwal. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan harta, baru dengan nyawa. Kami pernah ditanya, mengapa harta dulu Ustaz? Ya, kalau modal nyawa tidak ada jihad. Karena berjihad harus ada harta. Makanya Nabi SAW pada satu momen kan di perang terakhir beliau itu, Pak, Ghazwazatil Usrah, perang Mu'tah kalau tidak salah, beliau nganjurkan sahabat untuk ngadukan donasi untuk membiayai pasukan yang akan diberangkatkan. Kalau seandainya tidak kasih modal, mana berangkat? Perang itu butuh senjata, butuh kendaraan, butuh alat-alat. Kalau modal nyawa, nekat namanya, Pak. Tidak diwajibkan kita perang kalau modal tak gatik. Tidak diwajibkan. Tapi kalau memang ada orang yang perlengkapan perang tak gatik, tetap perang juga. Biasanya suruh Nabi balik lagi. Kalau kita ni perang, harus ada modal. Jadi demikian. Jadi orang kafir dari dulu misi ini akan selalu mereka jalankan sampai kiamat. Kalau tidak berhasil melenyapkan Islam, minimal pacak nyaukan umat Islam dari ajaran agamanya. Dan hari ini kita menyaksikan semua itu. Jadi umat Islam dijauhkan dari agama dengan program-program mereka. Ya, dengan program-program mereka. Kata Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat tadi, yusrifuna amwalahum wa yunfiqunaha. Mereka itu mengeluarkan dan menginfakkan harta mereka, cuman tujuannya untuk menghalangi wong agar tidak masuk Islam sudah. Agar bagaimana wong itu tidak masuk Islam. Jadi dikeluarkan dana besar-besaran. Jadi dah heran kita kalau ada misi misionaris itu kan dengan bawa uang.
datang ke pelosok-pelosok yang muslimnya itu lemah dalam keimanan dan keyakinan, lalu mereka iming-imingi dengan bantuan agar mereka itu kemudian masuk ke dalam agama Kristen. Ya, agar mereka masuk dalam agama Kristen. Dulu waktu Allah ya Habib Mahdi masih hidup, kita kadang kumpul sebulan sekali. Beliau pernah mengungkapkan di beberapa daerah di Sumatera ini, di bagian pinggiran-pinggirannya, itu sudah ada misi ini bergerak mereka itu. Jadi mereka nyisir tempat-tempat yang menurut mereka bagus untuk dijadikan target, lalu mereka datangi penduduk, ya dengan iming-iming bantuan tadi, setelah itu diajak untuk masuk ke dalam ajaran mereka. Makanya beliau dulu nak ngerakkan para pendakwah untuk masuk ke pelosok-pelosok ini, supaya untuk mengimbangi gerakan mereka orang-orang misionaris. Jadi walhasil demikian masyarakat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala dalam ayat tadi mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, terutama orang Quraisy, mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari mengikuti ajaran yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan makna dari ayat tadi, tujuan dan motif orang-orang kafir itu dalam menginfakkan dan menggelontorkan dana adalah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah itu, supaya wong itu tidak masuk Islam. Kenapa ada wong yang rela ngeluarkan banyak duit cuma untuk menghalangi wong supaya tidak masuk Islam? Kenapa kalau masuk Islam tuh kerugian apa yang mereka rasakan? Ada kerugian tak? Kalau wong masuk Islam apa dia kerugian dia, Pak? Berarti kan kalau jadi muslim, ya paling tidak dia kalau menerapkan ajaran Islam jadi pribadi yang lebih baik. Kalau dia teman bisnis yang jujur. Kalau dia tetangga yang memperhatikan tetangganya. Tapi wong tidak galak. Karena ajaran ini ajaran yang benar. Jadi wong-wong yang sesat, wong-wong yang menyimpang akan berusaha ngalangi wong lain dari menemukan jalan yang benar ini. Kemudian di sini kata Syekh Muhammad Ali Shalabi, wa min hadza yadhhar anna ahamma asbabi ghazwat Uhud huwa sababu dini. Dari sinilah nampak kata beliau motif utama di balik pecahnya perang Uhud adalah melenyapkan dakwah Islam. Dengan berhasil mengalahkan Nabi Muhammad di perang Uhud, maka tujuan utama mereka untuk menghentikan dakwah Islam terwujud. Karena menurut mereka penyebab utama dakwah ini terus jalan adalah keberadaan Nabi. Nah, Nabi ini yang harus mereka singkirkan. Dan cara menyingkirkan Nabi diantaranya adalah dengan ngajak perang. Nah, itu tujuan mereka ya, di balik terjadinya perang Uhud. Kemudian sebab kedua kata Syekh Ali As-Shalabi ini adalah sebab sosial. Karena wong Quraisy ini, Pak, setelah kekalahan di Badar sebagaimana yang kita sebutkan, mereka itu reputasinya benar-benar anjlok. Pengaruh mereka itu mulai terganggu. Mereka ini terkenal sebagai bangsa yang dihormati, disegani, ditakuti. Yang membuat wong Quraisy itu, Pak, disegani karena mereka ini tinggal di dekat Baitullah. Dan kejadian pasukan Abraha yang dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil itu, Pak, itu berbekasnya, Pak, di hati orang Arab. Oh, jangan macam-macam gitu dengan wong Quraisy ni. Ini wong-wong spesial ini. Jingok be Abraha be tak terlawan. Itu yang membuat mereka itu semakin naik, Pak, reputasinya, Pak. Terhormat, Pak. Tapi dengan kekalahan di Badar, wong-wong mulai berpikir, kalau memang wong Quraisy wong spesial, kenapa baca kalah? Aduh jigo yang bisa ngalahkan. Kalau mereka wong-wong yang dijago dan dilindungi oleh Tuhan, kenapa mereka baca kalah telak nian? Pembesar-pembesarnya mati kalau di perang Badar. Nah, berarti selama ini kita ini cuman dibuat percaya dengan mitos bahwa wong Quraisy ini wong spesial. Mulai, Pak. Nah, nak ngembalikan reputasi ini, Pak, mereka harus ngadakan dimet. Bahasanya sekarang nih, Pak, tanding ulang. Real Madrid kalah sama Indonesia, malu dia.
tanding ulang untuk mengembalikan reputasi. Kalau lagi tak tambah malu dia kan. Harus kita perang lagi ini untuk mengembalikan nama baik. Dan di perang ini kita harus menang. Kalau kalah lagi tambah malu gitu. Tambah malu. Makanya untuk kembalikan reputasi mereka, ini status sosial mereka, Pak, di Jazirah Arab harus ada perang ulang. Yang mana kita harus menang supaya nama baik dan reputasi kita ini kembali terangkat. Jadi demikian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan oleh Ibnu Ishaq, jadi mereka betul-betul malu, Pak. Betul-betul merasa terhina dengan kekalahan di Badar. Malu nian mereka. Terhina nian mereka dengan kekalahan di Badar. Jadi disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Ishaq, salah satu pakar sejarah, tak kala orang-orang kafir Quraisy itu mengalami kekalahan di Badar dan pembesar-pembesar mereka pun tewas di perang Badar, yang masih hidup balik lagi ke kota Mekah, Pak, dengan bawa derita. Abu Sufyan yang bawa dagangan dari Syam yang nak dihadang oleh rombongan Nabi awalnya, tapi ternyata pecah perang Badar, itu berhasil menyelamatkan dagangannya dan berhasil membawa dagangan tersebut ke kota Mekah. Jadi kembalinya pasukan Quraisy dari Badar itu tidak lama disusul dengan tibanya kafilah dagang yang dikomandoi oleh Abu Sufyan. Oleh Abu Sufyan, Pak, kafilah dagang yang beliau bawa itu diberhentikan, diparkir di Darun Nadwa. Darun Nadwa seperti yang sudah kita ketahui kan, itu gedung parlemen, Pak, tempat orang-orang Quraisy bermusyawarah dan menentukan pandangan. Jadi disetopkan di Darun Nadwa oleh Abu Sufyan. Dan mereka biasanya memang melakukan hal yang serupa, Pak. Jadi kalau kafilah dagang baru tiba, biasanya diparkirkan di Darun Nadwa. Dan disitulah akan dibagi-bagikan keuntungan kepada mereka yang nitipkan dagangannya kepada kafilah yang dibawa pimpinannya, yaitu Abu Sufyan. Nah lalu Abu Sufyan tidak bagi-bagikan, Pak. Ini barang kau, ini keuntungannya. Ini dagangan kau, ini keuntungan. Tidak dibagi-bagikan. Beliau berkata, kata Abu Sufyan, apakah kalian akan diem atas kekalahan di Badar? Kata mereka, bagaimana kalau seandainya kita siapkan pasukan dengan jumlah yang lebih besar lagi untuk memerangi Muhammad SAW? Kita gunakan semua keuntungan yang kita dapat dari perjalanan dagang ini untuk modal merangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita lakukan untuk sebagai aksi balas dendam. Ada yang mengusulkan itu, Pak. Jadi keuntungan kita tahun ini tidak usah dibagikan, tapi digunakan untuk dana modal perang. Akhirnya Abu Sufyan, Pak, yang pertama kali ngomong, aku mau melakukan hal tersebut. Semua keuntungan aku yang ada di sini kuserahkan sebagai modal dan dana buat merangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti oleh yang lain-lainnya, Pak. Akhirnya keuntungan dagang tahun itu tidak mereka bagi-bagikan, tapi dikumpulkan, dijadikan modal untuk merangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im dia panggil salah satu hamba sahayanya berketurunan kulit hitam, namanya Wahsy tadi. Jadi Wahsy itu bukan punya Hindun. Wahsy itu hamba sahaya punya Jubair bin Mut'im. Punya Jubair bin Mut'im. Salah kalau kita Wahsy itu sama ini kan info yang kita terima, Wahsy itu hamba saya milik Hindun. Tidak, milik Jubair bin Mut'im. Dipanggilnya Wahsy tadi, Pak, karena dia tahu penduduk Mekah akan ngadakan misi balas dendam.
kepada Nabi Muhammad, dipanggil. Wahsy ini wong yang memang pandai dalam urusan menombak. Jarang kalau dia nombak tuh meleset. Kalau sudah dia nargetkan apa yang nak dia tombak, jarang meleset. Pasti tepat. Kata Jubair bin Mut'im, wahai Wahsy, kau ikut bersama orang-orang keluar merangi Muhammad, tugas kau cuma sikok. Kau bunuh Hamzah, pamannya Muhammad, sebagai balasan atas kematian pamanku Tu'aimah bin Addi. Hamzah bunuh paman aku yang bernama Tu'aimah di perang Badar. Aku nak balas dendam. Kau bunuh dia. Kau bunuh Hamzah. Wahsy pun menyanggupi perintah tuannya. Karena ada embel-embel, kalau kau berhasil membunuh Hamzah, kau kubebaskan. Meloklah Wahsy. Nah, ini faktor kedua, Pak. Faktor apa? Ijma'i sosial. Nak memulihkan nama baik dan reputasi. Faktor ketiga, Pak, faktor ekonomi. Karena kita tahu pemasukan orang Quraisy itu bersumber dari perdagangan. Mereka punya 2 perjalanan dagang. Yang dari perdagangan ini, Pak, sumber pemasukan utama orang Mekah. Karena wilayah mereka itu tandus, mereka tidak dapat penghasilan dari pertanian, tidak. Dulu juga Pak, orang yang ke Mekah itu, datang untuk ibadat baik, dijamu dengan gratis. Makanya ada yang bertanggung jawab, nunjuk minum, nunjuk makan, nyiapkan tempat. Jadi mereka itu melayani tamu Allah nih, Pak. Jadi orang datang memang tamu. Nah, kalau sekarang kita nak cari itu tidak baca. Kami ini tamu Allah. Ya tidur masjid kan. Kalau nak tidur hotel, bayar. Nak makan lemak, bayar. Kalau zaman dulu mah itu, Pak. Jadi orang datang memang untuk ziarah, niat ibadat. Agak dijamu oleh orang-orang Mekah itu, Pak. Mereka berebut untuk menjamu para tamu-tamu Allah. Bagi mereka itu sebuah kehormatan. Kehormatan bisa menjamu tamu Allah. Berebut untuk nekel yang masalah-masalah, yang nunjuk makan, penyediaan air, berebut. Jadi mereka ada katip pemasukan dari pariwisata pada zaman sekarang istilahnya kan, dari perjalanan ziarah atau perjalanan ibadah. Minyak dah katip juga zaman dulu, belum ngeduk mereka kan. Jadi cuma mengandalkan dari perdagangan. 2 perjalanan dagang, rihlatas syita was-shaib, ya. Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman. Yang mereka jual itu, Pak, hasil kerajinan, Pak. Tembikar, pakaian besi, ya, pedang. Agak sambil dagang di Yaman, di Syam. Agak hasil-hasil yang ada di Syam, Pak, itu dijadikan lagi sebagai barang bawaan untuk dijual ke Yaman. Hasil-hasil bumi dari Syam, Pak. Buah-buahannya, apapun itu, agak mereka beli di Syam dengan harga murah, dibawa ke Yaman, dijual di Yaman. Di Yaman itu pula hasil yang mereka jual dari Syam ke Yaman, agak mereka juga beli barang dari Yaman, agak dijual ke Syam. Utama itu, dan mereka ini memang ahli galau di bidang ini, ngerti. Untung yang mereka dapat dari 2 perjalanan besar-besar, menunjang ekonomi mereka. Wong kaya, wong soge di Mekah itu dari hasil inilah, berdagang ini, Pak. Kita tahu Nabi dulu pernah diajak berdagang pamannya ke mana? Ke Syam. Nah, kekalahan di Badar itu mengancam ekonomi mereka, Pak. Karena salah satu rute ke Syam itu melewati jalur perbatasan Madinah. Mereka takut kalau bawa kafilah lagi dengan barang yang total keuntungannya itu banyaknya, Pak, dia terancam. Dan mereka tahu, Pak, misi Nabi pertama kan nak ngadang Abu Sufyan ini, Pak. Nah, ini berarti beliau akan melakukan hal serupa.
Jadi kita tak aman lagi nak lakukan perjalanan dagang ke Syam. Oleh sebab itu ada salah satu tokoh mereka namanya Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf, musuh besar Nabi juga ini. Dia ngomong sama penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, sekarang rute perdagangan kita sudah terancam. Kalau kita nak melewati pesisir pun itu dah aman. Abu Sufyan kan menyelamatkan kafilah itu kan lewat pesisir, Pak. Makanya selamat, tak ketemu dengan rombongan Nabi yang memang nak ngadang. Kalau kita lihat pesisir juga sudah bahaya. Karena Muhammad lah faham rute kita. Jadi kalau kita tetap nak berdagang ke Syam, kemudian kita membeli hasil bumi yang ada di Syam untuk kita jual ke Yaman, itu kayaknya tak bisa lagi. Solusinya dua. Satu, mindahkan rute. Mindahkan rute. Jadi kita tidak berdagang lagi ke Syam. Padahal ini Pak sudah berjalan tahunan. Puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Karena yang mempelopori Hilata Syita'i wa Shaib itu Hashim, kakek Nabi SAW. Saru gitu kalau katik pemasukan kata Hashim. Ngandal kenapa kita dari Mekah? Ngandal kenapa sih? Tak mungkin ambil untung dari tamu-tamu Allah sih. Jadi harus ada pemasukan. Nah inilah pertama kali Pak yang mengusulkan, berinisiatif melakukan perjalanan Syita' wa Shaib, yang kemudian disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, yang membuat kalian itu bisa melakukan perjalanan rihlata Syita' wa Shaib dengan aman, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usulannya kita pindahkan rute. Yang tadi Yaman Syam kita jadikan Yaman Ethiopia Habasyah. Lebih jauh, nyebrang laut. Tapi itu sudah alternatif. Kalau tidak, tak baca. Atau alternatif dua, kita singkirkan yang menghalangi, perangi be. Ya sudah, kita perangi belah. Ya, nah makanya pecah perang Uhud tadi Pak. Nak ngamankan jalur perdagangan. Ya Pak, jalur perdagangan ini jalur penting Pak. Makanya mau perang untuk ngamankan jalur perdagangan ini. Apa ujung dulu? Jalur sutra. Wong berebut nak menguasai jalur ini Pak. Jalur sutra dulu kan, berperang wong nak ngamankan jalur sutra, nak menguasai dan nodoi jalur ini. Karena wong pasti melintasi jalur ini, jalur yang paling untungkan. Nah itu tadi, takut Quraisy tadi. Nah karena faktor ekonomi inilah akhirnya pecah perang Uhud. Masyiral hadirin, sebab yang keempat, sebab terakhir pecahnya Uhud, yaitu sebab asiasi, sebab faktor politik. Faktor politik. Jadi orang-orang Quraisy itu dari dulu Pak, sebagai bangsa dan kaum yang disegani. Dari dulu mereka dianggap pimpinan bangsa Arab. Kepemimpinan bangsa Arab itu diserahkan kepada bangsa Quraisy. Jadi mereka itu dengar apa yang dikatakan orang Quraisy. Kekalahan di Badar membuat posisi politik mereka ini terancam. Cak zaman kita sekarang Pak, negara yang berkuasa pacak mengendalikan negara lain Pak. Apa? Amerika pacak mendikte, pacak merubah kebijakan negara lain. Cina, Rusia, termasuklah Mang El, Israel itu. Cak gaganian. Pacak Pak dia Pak, nyetir kebijakan negara Pak. Karena mereka itu negara adik kuasa. Dulu orang Quraisy Pak, pacak nyetel kebijakan bangsa lain Pak. Kalah di Badar membuat status politik mereka itu mulai turun. Sama cak sebab ijtimai tadi, sosial tadi. Oleh sebab itulah mereka ingin cepat memulihkan status politik mereka ini di kalangan bangsa Arab. Yang tidak ada cara lain, harus berhasil mengalahkan pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka buat gerakan besar untuk melawan Nabi Muhammad setelah kalah di Badar sebagai aksi balas dendam. Kalau di perang Badar mereka berhasil menghimpun pasukan 1000, di perang Uhud pasukannya naik 3 kali lipat. 3.000 Pak, lebih banyak lagi. Karena mereka tidak
berperang dengan Nabi Muhammad, dengan mengandalkan orang-orang yang ada di Mekah, tapi mereka ngajak koalisi orang-orang yang bertetangga dengan mereka, diajak juga untuk merangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modalnya apa? Modalnya duit. Zaman kita sekarang kan ada tentara bayaran, Pak. Tinggal dibayar, galak perang untuk yang pacak mayar. Zaman dulu ada juga. Kamu nak melok tak kami perang? Kalau galak ada duitnya, katanya duitnya buat apa? Nah jadi itu, makanya jumlah pasukannya lebih banyak, sampai 3.000. Kita serang Nabi Muhammad di kandang di Madinah. Nak serangnya Nabi Muhammad di Madinah. Jadi mereka membentuk pasukan dengan jumlah yang besar, dengan modal yang sangat banyak. Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad masih di Madinah. Baru orang Quraisy setelah berhasil membentuk pasukan, bergerak mereka. Kemana? Menuju Madinah. Mereka bergerak menuju Madinah. Maka di bagian kedua dari perang Uhud ini, Syekh Ali As-Salabi menjelaskan, khuruju Quraisyin min Makkah ila Madinah. Keluarnya orang-orang Quraisy menuju Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Setelah orang-orang Quraisy berhasil membangun kekuatan dan sempurna, kekuatan yang mereka bangun. Kapan itu terjadi? Pasukan sudah berhasil dikumpulkan, persiapan sudah fix, sudah lengkap. Mereka pun keluar dari Mekah menuju Madinah. Dan itu terjadi pada tanggal 7 Syawal, hari Sabtu. Mereka mulai bergerak, Pak. Pasukan sudah berhasil dikumpulkan, persiapan sudah matang. Mereka menyertakan kaum perempuan. Dalam perjalanan, Pak, orang betina diajak juga untuk nyemangati agar orang-orang yang ikut dalam perang ini tidak berlari dari perang, Pak, tidak mundur. Karena orang kafir, orang Arab dulu, Pak, orang Arab dulu, paling anti kalau perempuan-perempuan dari kalangan keluarganya itu ditawan sebagai tawanan perang. Jadi mereka lebih baik mati daripada nyaksikan betina-betinanya ditawan sebagai tawanan perang. Aib. Nah inilah alasan kenapa kaum perempuan disertakan dalam perang Uhud ini, Pak. Supaya tak katik yang mundur sampai titik darah penghabisan. Sebab kita mati jauh lebih baik daripada kita nyaksikan perempuan kita ditawan sebagai tawanan perang. Nah itu alasan mereka nyatakan kaum perempuan. Ada yang ngawak bininya, ada yang ngawak dulunya, Pak, digawak kan lo. Yang bini 4 digawak kan lo, Pak. Iya. Nyemangati. Termasuk Abu Sufyan, Hindun diajaknya. Ikrimah bin Abi Jahal ngajak juga wanita dari keluarganya. Nah kemudian ma'asyiral hadirin, perang Uhud pergerakannya mulai dari tanggal 7 bulan Syawal, hari Sabtu tahun 3 Hijriah. Jadi jarak antara Uhud dengan Badar cuma setahun. Badar bulan Ramadan. Tahun berikutnya Syawal, Uhud terjadi. Orang-orang kafir Quraisy berhasil membangun kekuatan pasukan saat itu, jumlahnya 3.000 seperti yang kita sebut. Lalu ada orang-orang Arab yang bertetangga dengan penduduk Mekah yang ikut dalam perang ini. Mereka keluar dengan kekuatan penuh. Lalu disebutkan di sini Abu Sufyan sebagai pimpinannya, yang ditunjuk sebagai panglimanya adalah Abu Sufyan. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, Nabi SAW mendapat informasi tentang pergerakan ini dari, kalau bahasa sekarang, dari intel beliau. Beliau itu ada intel, Pak, di Mekah. Siapa intel Nabi SAW di Mekah? Pamannya Abbas. Abbas kan masuk Islam setelah ditawan di perang Badar. Beliau masuk Islam, lalu balik ke Mekah untuk nemui istri dan anak-anaknya yang ada di sana. Beliau sempat ngirim surat sama Nabi mengutarakan keinginannya pindah ke Madinah, boyong keluarga, karena sudah masuk Islam kalau. Tapi kata Nabi, wahai Abbas, keberadaanmu di kota Mekah itu lebih baik. Mantap lah di sana. Tidak usah nak nyusul aku di sini.
Karena Abbas tugasnya adalah sebagai intel Nabi di Mekah. Dialah yang memberitahu update apa yang terjadi di Mekah kepada Nabi. Termasuk pergerakan wong Quraisy yang sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi di Madinah, itu Abbas yang memberikan bocoran informasinya. Detail dan lengkap info yang disampaikan Abbas kepada Nabi. Ya Rasulullah, di antara isi surat yang ditulis oleh Abbas kepada Nabi, inna Quraisyan qad ajma'at al-masir ilaik. Orang Quraisy sudah sepakat ingin menyerang engkau di kota Madinah. Apa yang nak engkau lakukan, putusan apa yang nak engkau buat dengan kedatangan mereka ini, silakan putuskan, buat baik. Lalu Abbas merinci pasukan yang dibawa oleh orang Quraisy. Wa qad tawajjahu ilaika wa hum salasatu alam. Mereka bergerak menuju engkau hari ini semenjak surat ini dikirim, dan jumlah mereka ada 3.000. 200 orang mengendarai kuda, yang pakai kuda cuma 200, dan sab'ami adari, ada 700 yang berpakaian perang lengkap. Yang punya pakaian perang lengkap, pakai pakaian besi, topi besi, pelindung muka, itu cuma 700. Dan mereka pun dilengkapi oleh persenjataan yang lengkap. Semuanya bawa pedang. Tak kata yang cuma modal tangan. Info yang dikirim oleh Abbas. Lewat apa? Lewat utusan. Mana ada telegram yang ada? Lewat utusan. Beliau setelah nulis surat tadi, beliau kirim utusan, bawa surat ini, serahkan ke Nabi secepat mungkin. Jarak Mekah Madinah itu berapa kilo? 450 kurang lebih 450 kilometer. Jarak tempuhnya normal itu 8 hari perjalanan normal. Ini utusan Abbas sampai sana dalam waktu 3 hari, Pak. Dalam waktu 3 hari dia. Artinya sehari dia pacak nempuh perjalanan berapa? Lebih dari 100 kilo. Mengas kudanya pasti, Pak. Tapi dikejar 3 hari nyampe. Dia ketemu Nabi di Masjid Quba. Langsung menyerahkan surat dari Abbas kepada Nabi. Surat ini, Pak, kata Syekh Ali Solabi, berisi beberapa perkara penting. Di antaranya yaitu bocoran yang valid tentang pergerakan kekuatan orang-orang musyrik menuju Madinah. Orang musyrik sudah bergerak menuju Madinah. Jadi Nabi pacak memprediksi kapan mereka bakal sampai. Dengan jumlah yang ramai ini kan perjalanan mungkin yang tadinya normal 8 hari pacak lebih, karena rombongan persiapannya agak lebih berat. Lalu beliau menggambarkan tentang besar kekuatan pasukan yang bergerak ini. Dengan rinci tadi, 200 yang mengendarai kuda, 700 yang pakai pakaian besi. Tapi Nabi SAW, Pak, paham strategi perang, Pak. Informasi ini, Pak, tidak dijadikan oleh Nabi sebagai patokan utama untuk menentukan langkah, Pak. Nabi ngutus lagi orang untuk memastikan, bukan tak percaya, untuk memastikan lagi, Pak. Kira-kira berapa jumlah dan sebesar apa kekuatan yang dibawa oleh orang Quraisy. Diutus si kaum, Pak. Namanya Habab bin Munzir bin Jamu. Kau bergerak, temui rombongan orang Quraisy yang berjalan ke Madinah, dan kau lihat situasinya dan hitung jumlahnya dan mana kekuatannya. Jadi dia, Pak, menyelinap mata-mata, Pak. Tidak dibaca oleh orang Quraisy, Pak. Zaman dulu ini, Pak. Pakai pakaian perang, Pak. Nyamal. Masuk dia. Kemudian dia pelajari, Pak. Dan akhirnya setelah dia balik lagi ke Nabi, mulai dia menceritakan ke Nabi apa yang dia lihat di lapangan. Ya Rasulullah, kalau aku tidak keliru hitungan, menurut perkiraan aku jumlah mereka 3.000 kurang lebih. 3.000 kurang lebih. Sama seperti data yang disampaikan oleh Abbas.
Dan aku melihat ada kaum wanita juga, wahai Rasulullah. Jangan-jangan mereka ngajak perempuan, ini ngajak mereka aja. Lalu Nabi SAW pun tahu ngapa mereka ngajak perempuan. Nabi pun pintar. Ya, di bidang apa pun beliau ahlinya. Kata Nabi SAW, oh iya sengaja mereka ngajak perempuan untuk nyemangati. Ya karena luka di badan kan belum sembuh. Jadi untuk nyemangati itu ya butuh mereka kaum perempuan. Dan kaum perempuannya menurut info yang disampaikan oleh sahabat Habab bin Munzir itu ngawak terbangan Haji Marawis. Dah. Ngawak terbangan dia untuk heboh. Jadi mereka tuh nyanyi-nyanyi, Pak, makan, mabuk-mabukan. Biasa itu, hiburan untuk nyemangati. Jadi kata Nabi SAW ngomong sama Habab bin Munzir setelah dapat info dari beliau, apa kata Nabi? Hakadza ja'ani khabaruhum la tadhkur min sya'ni ma'rifan. Oh, kata Nabi, iya sama, info yang kau sampaikan ke aku sama. Itu juga yang aku dapat dari Abbas. Jangan kau ceritakan sedikit pun apa yang kau lihat. Masih dirahasiakan. Nabi belum nyampaikan ke sahabat lain. Kalau kita langsung, oh, aduh, nanti kamu. Nah, ini gelagapan lah. Oh, pintar. Ini masalah yang harus dirahasiakan dulu. Tak boleh cepat-cepat dibacakan. Itu Nabi SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabi. Beliau nutup omongannya dengan apa? Hasbunallah. Cukup Allah buat kita. Dan dia sebaik-baik zat yang kita serahkan urusan samanya. Lalu Nabi berdoa, Allahumma bika ahulu wa ajul. Ya Allah, bika ahulu wa asul. Ya Allah, dengan namamu aku menentukan strategi perang dan dengan namamu aku menyerang. Baru ma'asyiral hadirin setelah itu Nabi SAW mengutus lagi. Nabi SAW itu tidak coba, Pak. Diutus lagi 2 orang, Pak. Diutus lagi oleh Nabi SAW 2 orang untuk beri info tentang pergerakan orang-orang kafir Quraisy sudah sampai di mana. Kau pergi tengok pergerakan mereka itu, mereka sudah sampai di mana. Walhasil demikian. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya, apa yang terjadi setelah Nabi SAW mengirim beberapa mata-mata dan kejadian apa lagi yang terjadi setelah itu dan langkah apa lagi yang Nabi SAW ambil. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Mas, Wahsy ini kalau salah dulu dia dulu masih Islam, dia kalau salah bunuh siapa dulu pemimpin besar Quraisy. Ya. Jadi Wahsy memang pada akhirnya akan masuk Islam. Dan untuk nebus kesalahan dia karena membunuh manusia terbaik, dia bertekad nak membunuh manusia terburuk, yaitu Musailimah Al-Kadzab, si nabi palsu yang muncul di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dalam perang Yamamah, Wahsy bertekad nak membunuh Musailimah Al-Kadzab sebagai penebus kesalahan dia karena membunuh manusia terbaik yaitu Hamzah. Dia bertekad nak membunuh manusia terburuk yaitu Musailamah, dan dia berhasil membunuh Musailamah sebagai penebus dosa buat beliau. Padahal dosa beliau sudah diampuni dengan masuk Islam. Tapi beliau masih ngasuh bersalah nian. Setelah dia membunuh Musailamah Al-Kadzab, baru dia ngasuh plong. Ngasuh plong dia. Allah alam. Benar. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.